Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. La imana liman la amanata lahu. Yang saya hormati sahibul bait, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan Allah terus kucurkan sehingga menjadi kekuatan iman dan takwa kita di dalam beribadah kepada Allah dan dimudahkan mendapatkan rahmat dan ridhonya serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik umat manusia min zulumati ila nur. Kita selaku umatnya wajib mensuri tauladaninya, baik perkataan maupun perbuatannya. Itu menjadi asbab, menjadi sebab musabab kita dimudahkan di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang namanya orang belajar kudu ikhlas. Yang namanya orang belajar kudu sabar. Yang namanya orang belajar banyak-banyak syukur. Insya Allah kalau ikhlas, sabar, syukur ada di hati kita semua, insya Allah kita dapat ilmunya juga bisa diamalin dengan mudah. Karena ilmu yang bermanfaat itu kalau kita nanti sudah wafat, insya Allah pahalanya terus mengalir. Amin. Baik, saya jam 3 ada urusan lagi. Di surat At-Taubah, At-Taubah itu surat ke-9, ayatnya 20, 21, 22. Sebenarnya Allah mengiklankan, menginformasikan sama kita. Pasti kalau ditanya sama Allah, yang enak-enak jawabannya pasti mau. Mau ibu dapat ridho Allah? Mau. Ya, jawab 2 biji ya. Mau. Mau ya? Mau. Cuman satu yang dicari ridho. Mau nggak dapat rahmat Allah? Mau. Mau nggak? Mau nggak dimasukkan ke surganya Allah yang kekal di dalamnya selama-lamanya? Mau ya. Ini ayatnya kita pelajari hari ini itu. Tapi berat Bu, gimana? Sampainya kan? Tapi berat. Udah tahu konter gimana? Iya. Yang penting tahu dulu ya. Iya. Tapi berat nih urusannya ya. Kalau makanya tadi saya bilang di awal, kalau kitanya ikhlas, insya Allah yang namanya orang ikhlas nggak ada yang berat. Jadinya seperti itu. Kalau kitanya sabar, insya Allah jalaninnya jadi mudah, jadi gampang. Kalau kita banyak syukur, ya bentuk syukur itu banyak. Kalau secara garis besarnya ya cuma 2, qaul wa af'al. Perkataan dan perbuatan itu bentuk syukur. Jadi nggak apa-apa nih disampaikan. Karena ngaji kita ya berapa tahun, walaupun kemarin stop di COVID, saya kira dihitung juga, saya katakan nggak apa-apa. Jangan sampai kita ngaji cuma tahu tapi nggak diamalin. Yang paling penting adalah Allah menunggu kita kapan bisa ngamalin. Karena yang bisa ngamalin berhak mereka dapat rahmat, ridho dan dimasukkan ke dalam surga.
Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di surganya Allah ya. Ya. Nah, kalau kita ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ngaji lagi nggak begini? Nah, cuma nggak ada nyai. Nyai nggak bisa masuk surga nyai. Ya, karena umurnya yang di surga itu di bawah 40 semua. Wah. 20-30 ya. Ya. Muda lagi kalau Di bawah 40 nggak ada yang di bawah 20. Jadi antara 20 ke atas ya, kalau ke bawahnya di bawah 40 itu usia lagi muda-mudanya. Ya, iya. Seperti itu. Jadi gimana Nyai? Belajar tetap nih. Belajar. Jadi Nyai kalau masuk surga ya, insya Allah keriputnya juga hilang. Ya. Jadi muda lagi Nyai. Oh. Iya, jadi glowing. Ya Nyai ya. Nih Nyai. Iya, yang bajunya mentereng banget itu. Saya melihatnya silop. Yang paling padat harus saya sampaikan. Bagaimanapun inilah bentuk kasih sayang Allah. Hari ini sudah waktunya harus saya sampaikan. At-Taubah. At-Taubah itu jumlahnya 129 ayat, tapi ini 3 ayat aja sudah mewakili. Surat ke-9. Baik. Jadi orang yang akan mendapatkan rahmat, ridho dan surga yang kekal nanti adalah mereka-mereka alladzina amanu. Boleh dibaca ayatnya. Dan artinya apa? Surat 9. ayat berapa? Ayat 20 sampai 20. Siapa? Orang hijrah. Pertama sampaikan dulu awal-awal, jangan sampai lupa. Kalau perintahnya orang beriman, perintahnya Allah kepada orang beriman, ya, itu ada di surat 2 ayat 2 sampai 4, surat 8 ayat 2 sampai 6, 2 sampai 5 ini, 2 sampai 4. Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11. Ini jangan lupa Bu. Karena setiap surat ini pasti ada fadilahnya. Ngamalin ayat ini, insya Allah dijamin oleh Allah jadi orang beruntung terus, nggak akan pernah rugi. Di sini ada 3 fadilahnya. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Mereka lah orang beriman sebenar-benarnya. Lahum darajatun. Mereka akan diangkat derajatnya. Wa maghfirah, dan mereka akan diampuni dosa-dosanya. Wa rizqum karim, dan diberikan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia itu bukan asal dapat rezeki doang, tapi hidupnya diberkahi sampai akhir hayatnya. Yang penting ciri-cirinya ayat 2-nya, ayat 3-nya baca. Ada 5, jangan lupa tuh. Ya, baca sendiri, buka sendiri. Yang ketiga surat 23, ya, ini Al-Mu'minun ayatnya 1 sampai 11. Ya, sudah pasti beruntung. Qad aflahal mu'minun, sudah pasti beruntung orang-orang yang benar-benar beriman. Hanya beriman. Kalau ibu jalanin ini, ya, saya katakan semua ada 6. Ya, syarat-syaratnya di situ mereka akan dimasukkan surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan mereka tidak pernah mau pindah. Ya, surga Firdaus adalah surga yang dihuni para nabi dan rasul, para sahabat yang dijamin masuk surga, para syuhada. Ya, seperti itu. Jadi ayatnya udah ada. Jadi menjadi orang yang beriman itu hukumnya wajib, seperti itu. Yang penting jadi orang beriman, saya sampaikan. Kalau kaidah apa itu yang namanya iman? Al-imanu tasdikun bil qalbi, dibenarkan dulu dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Yang terakhir adalah wa amalun bil arkan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Makanya Allah nunggu nih perbuatan kita dari aplikasi ilmu yang kita pelajari, pulang amalin. Seperti itu. Ini konteksnya orang menjadi baik semua.
hal dilaksanakan. Nah, makanya perintahnya beriman. Sanggup nggak benar-benar jadi orang beriman? Insya Allah. Buktiin. Ya, simpelnya nanti kalau orang beriman nilainya pasti takwa. Jadi di dalam Al-Quran pun surat 3 ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman yang dipanggil, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takutnya kepada Allah harus mutlak. Saya katakan begitu. Seperti itu, mutlak. Yang namanya mutlak berarti harus pasti 100%, tidak bisa dikurangi walaupun cuma 1%. Terus selanjutnya wala tamutunna. Nah, diingetin kita, janganlah kamu mati sebelum meninggal. Jangan sampai kita tidak menjadi orang muslim yang sebenar-benarnya. Muslim itu artinya orang Islam. Islam itu bahasa Arab. Jangan sampai kita agamanya Islam, Islamnya nggak tahu apa artinya Islam. Apa artinya Islam? Tahunya kita selamat kan? Selamat. Mas selamat disebutin dulu. Ya. Tapi ada 4 Bu, lihat. Sebelum dapat kata selamat ada 4 dulu, lihat. Yang pertama tunduk, patuh, taat, dan berserah diri secara totalitas. Siap enggak kita tunduk, patuh, taat, dan berserah diri secara totalitas? Makanya Bu, kita disuruh sujud tiap hari enggak? Antara jidat atau kepala kita itu sama dengan kaki kita. Paham maksudnya? Jadi kita ini mah bukan siapa-siapa. Kita nggak tahu apa-apa. Hakikatnya juga kita nggak punya apa-apa. Karena semuanya milik Allah. Itu namanya berserah diri. Jadi kalau namanya diperintah jangan awal, ikutin, jalanin. Ya, ikutin, jalanin. Contoh, ibu sebagai kaum ibu-ibu hari ini dilahirkan. Orang itu lahir ada takdir, ada pilihan. Seperti itu. Ada takdir, ada pilihan. Kalau saya hari ini ditakdirkan lahir dengan bermata sipit, saya katakan itu taklok kali enggak bisa. Ketika kita lahir pasrah, oh saya dapatnya begini. Begitu tuh. Ya, saya katakan itu takdir. Tapi untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan yang namanya ridho, bahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, itu pilihan manusia hakikatnya. Tinggal dia mau usaha apa enggak. Nah, makanya saya sampaikan begini, jangan sampai kita punya sisa-sisa umur tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lihat buktinya, sampai detik ini kita masih banyak dikasih nikmat oleh Allah. Makanya beriman sebenar-benarnya. Hasilnya takwa. Gampang melihat orang takwa itu. Melihat orang udah beriman dan gampang bertakwa. Ya, nomor 1 dia udah dapat. Karena cirinya ada 3. Lihat surat 65 ayat 2 sampai 5. Masih ingat Bu ya? Orang yang bertakwa bagaimana? Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya, kayak gitu aja. Contoh, namanya kita sakit ya, Nyai kemarin kita sakit, alhamdulillah 2 bulan ya. Nabi Ayub 18 tahun. Iya, 18 tahun seluruh tubuhnya dikerubutin belatung Bu. Karena dia beriman, karena dia bertakwa, Nabi Ayub tidak ngeluh. Makanya nggak boleh Bu. Ya Allah, saya nggak kuat banget rasa sakit gini. Jangan ngomong gitu kalau sakit. Tetap ngomong aja, alhamdulillah, istighfar aja banyak-banyak dan sebagainya. Mohon kesembuhan, udah jangan ngomongin macam-macam. Apalagi ngeluh. Kalau ada manusia yang dikasih berupa musibah, berupa sakit, dia dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cirinya. Jadi orang berimannya gampang itu. Jangan ngeluh, ya. Kalau kita minta kesembuhan masih wajar, tapi kalau udah ngeluh, ya Allah, kok ini sakit banget, nah jangan. Gitu. Karena ada yang begitu, sakitnya. Ya, karena ada saya jamaah di tanah 100, pasti Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya.
setiap permasalahannya dan lain sebagainya. Makanya bersyukur ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rangka meningkatkan iman dan takwa seseorang. Jadi begitu, Ibu baca aja tuh surat 65 ayat 2 sampai 5, surat At-Tolak. Ya, seperti itu. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang kalau bertakwa diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maksudnya apa? Rizki itu gambaran kita, otak kita jangan menggambarkan cuma uang atau duit saja. Ya, saya bilang, al ibu bisa beramal soleh, bisa beramal soleha tiap hari, tiap waktu, tiap saat, dan diizinkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Contoh, ibu bisa sholat malam tiap malam. Ya, nggak usah pakai alarm, nggak usah pakai apa, di sepertiga malam, jam 3 minimal mau dekat waktu subuh jam 4 misalnya bangun sholat, dimudahin sama Allah. Nah, wujud iman dan takwanya dapat tuh. Saya katakan. Dan yang Allah suruh istiqomah seperti itu. Dan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa itu pasti setiap amal kebaikannya selalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah nanti Ibu baca di surat 5-nya, pasti Allah hapus seluruh kesalahan dan dosa-dosa. Jadi beriman ya, wajib ya. Makanya lihat, kalau kita sanggup beriman, ya sanggup benar-benar beriman, Ibu buka Al-Quran yang berkenaan Allah panggil kepada orang-orang beriman cuma 2. Kalau orang beriman, kalau nggak perintah kan larangan. Ya, kalau yang namanya perintah lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau ujungnya adalah larangan, gampang. Bedain mana perintah mana larangan, gampang ya. Pokoknya kalau Ibu ketemu kalimat la, nah itu berarti larangan. Jangan. Namanya juga jangan. Ya, kalau Jawa mah Jawa enak. Jangan amanu ulu. Nah, langsung tuh kan kalimatnya nggak pakai la, itu berarti perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, langsung nggak pakai la tuh, berarti perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ku anfusakum wa ahlikum nar, berarti perintah. Jagalah dirimu dan keluargamu. Makanya di Al-Quran 200 lebih ayatnya perintahnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Tuh. Seperti itu ya panggilannya. Makanya tidak ada perintah Allah kepada orang Islam, karena orang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau beriman sudah pasti Islam. Makanya Islam dulu. Ya, saya katakan beriman dulu baru Islam. Mukmin dulu baru Muslim. Gitu. Makanya rukun iman dulu pelajari, baru rukun Islam. Udah Bu ya? Berat nggak nih kira-kira? Nah, makanya banyak-banyak baca Quran. Kalau nggak paham sama isi Quran, bacanya sama artinya. Sudah baca artinya, baca Al-Quran 30 juz tapi sama artinya. Sudah pernah belum? Kalau belum, mulai dari sekarang. Belum setengahnya lagi. Selamat dan masuk surganya Allah. Kudu jadi orang yang beriman sebenar-benarnya. Lihat yang kedua. Yang kedua sudah. Alladzina amanu wa hajaru. Hajaru dulu. Ya, berhijrah. Berhijrah Bu, hukumnya wajib. Hijrah itu berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kita berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan lagi yang buruk. Makanya berpindah dari tempat yang batil menuju tempat yang hak. Tuh, baru beriman aja berat, ini ditambahin lagi berhijrah. Tuh, kalau ayatnya mau dibuka semua sampai maghrib juga nggak selesai, banyak banget. Ya, tapi yang dikit aja, maksud saya jangan banyak. Nanti kita baca lagi insya Allah. Kalimat hijrah itu yang namanya kita contoh. Ini kenapa nanti insya Allah, kalau insya Allah nanti saya minum. Kenapa nanti saya mau minum nih air? Karena bukan karena haus.
Buah benar saya. Ini air kenapa saya minum? Karena layak untuk diminum. Ya Bu Yudita ya, nggak ditaruhin. Ya, jangan sampai kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, bayar zakat, infak, sodako. Yang udah pergi haji, alhamdulillah. Saya katakan tuh banyak perbuatan-perbuatan baik lainnya, tapi masih banyak perbuatan dosanya yang dilakukan. Sama aja nyeduin teh, dia kucurin sendiri racun yang di dalamnya. Paham? Artinya nggak layak dikonsumsi kan? Artinya ibadah si ibadah tapi membahayakan buat dirinya sendiri. Itu kalau dalam bahasa Islam namanya fasik. Fasik itu rusak. Makanya kalimatnya di surat Qasas surat 61 ayat 5, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik itu orang ibadahnya tapi rusak. Makanya kalau orang berhijrah, lihat kalimatnya surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil. Syarat utamanya yang kedua. Ya, syarat utamanya jangan campur adukan antara yang benar sama yang salah. Ya, jadi tadi kan saya bilang, mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang solehah. Amin. Ya kalau ibu yang solehah kayak gimana kira-kira? Ya, semuanya dijaga, panca indahnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, apalagi mulut. Perempuan itu di mulut penyakitnya. Jangan sampai, waduh, saya kan pengen jadi wanita solehah. Hati-hati. Ya, karena dikit saja ngomongin orang, ya. Tadi saya habis ngajarin hadis sama murid saya, di situ ada buah hati. Ya, di situ. Ila waqala, memindahkan omongan orang lain itu dosa besar. Tahu memindahkan omongan orang lain. Kita dapat kabar nih, ya masuk ke kuping kita. Kalau si anu, dengar ada aib orang, jangan sampai kita ngomongin lagi kepada orang lain. Ketika kita ngomongin dan yang kita omongin dia ngomongin lagi, itu kitanya dapat dosa terus menerus. Ngalir, makanya ada dosa jariah, bukan pahala jariah doang, bukan amal jariah doang, tapi ada dosa jariah. Makanya dikit itu diberhentiin. Udah, asal tahu aja. Ya, waduh kalau saya mah udah banyak banget yang curhat dan itu aib. Luar biasa, nyimpen aib orang banyak bener ini. Saya katakan, ya habis nanya, orang nanya kan saya ini harus saya kepo ini aib orang. Seperti itu. Sekalipun ngasih contoh juga, yang nggak usah disebut namanya kan seperti itu. Intinya hati-hati. Jangan pernah memindahkan omongan orang lain. Karena itu dosa besar dan akibatnya fatal, bisa menjadi dosa jariah. Paham ya? Oh. Jadi kalimatnya di surat Al-Baqarah 42 ya. Syarat yang kedua adalah hijrah. Ya, hijrah ini berjanji setia. Ya. Mohon maaf kalau nanti di tulisan Qur'annya ada yang agak menak ayat 12. Karena di situ perempuan-perempuan. Kalimatnya wanita-wanita, boleh dibuka ayatnya. Syaratnya dosa-dosa besar itu harus ditinggalin. Ya semua. Intinya kalau di situ cuma ada 6, tapi seluruh yang namanya dosa besar wajib ditinggalin. Dan seperti itu. Ya. Oke. Hijrah. Hijrah itu simpel, saya katakan berpindah dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya. Dari tempat yang satu itu hak, ada tempat yang batil menuju ke tempat yang hak, di tempat yang benar. Jangan sampai batil. Seperti itu. Ya, paham Bu ya? Hijrah. Ketemu ayatnya? Surat 60 namanya surat Al-Mumtahanah. Artinya aja perempuan-perempuan yang diuji ya? Ya. Tuh. Tadi 61 surat As-Saff ini balik ayatnya ke belakang ayat 1 yaitu 60 namanya surat Al-Mumtahanah ayatnya 12. Jadi kalau mau hijrah ya begitu, kita berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu tulis sendiri ya. Baca Bu, silakan artinya. Iya, enggak apa-apa. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bait janji setia,
Jadi ya. bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Oke, Allah. Yang pertama yang tulis syarat hijrah itu selain tadi di surat Al-Baqarah ayat 42, ya ini langsung penjabarannya. Nggak boleh musyrik, nggak boleh syirik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Itu mau udah harga mati, Bu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dosa syirik, ya orang yang berbuat musyrik itu tidak diampuni dosanya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Hati-hati yang masih percaya sama dukun, hati-hati ya, seperti itu ya. Sirik sama musyrik lain. Syirkun asyirku itu perbuatannya namanya syirik. Kalau musyrik orangnya. Musyrik ini orang begitu. Ya. Baik ya. Kayak beriman. Beriman itu ya sifatnya. Tapi orangnya namanya mukmin. Nah, orang Islam. Kita ini orang Islam, namanya muslim. Kalau perempuan muslimah. Ya, kalau ibu Darul Mukminah, tempat ibu-ibu yang beriman. Nah, bagus namanya. Dar itu kan tempat. Ya, makanya banyak nama pondok itu dar. Ya, kalau saya namanya Darul Quran, tempatnya Quran. Ada lagi dulu pondok saya juga namanya Dar El Kolam, tempatnya kolam itu ilmu. Ada. Dulu di Jawa Timur namanya Darussalam, tempatnya keselamatan. Banyak namanya Darul. Nah, seperti itu. Itu tempat artinya. Ya, seperti itu. Nah, ini Darul Mukminah ya, Bu. Nah, iya. Tempatnya perempuan-perempuan yang beriman. Pas namanya. Jadi doa insyaallah. Ya, tuh begitu deh. Itunya ya. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau belajar bahasa Arab, sama saya nggak apa-apa. Jauh. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Makanya apa-apa, jangan cuma sekedar taunya dukun begitu. Nih, yang punya usaha, yang dagang dan sebagainya, jangan pakai jampe-jampe. Ya, seperti itu. Anaknya kasih tahu, ya suka sama seseorang pakai pelet, hati-hati, itu syirik. Peletnya hilang ya, ada. Kalau mancing hidupnya nggak bisa maju. Menduakan Allah, udah seadanya aja yang dikasih sama Allah. Iya, apa adanya. Ya kalau mau pakai bedak, pakai bincuk, pakai polos-polosan silakan. Tapi buat suami, jangan buat orang. Saya katakan, jangan sampai keluar menor-menor sampai di rumah. Iya. Pada semua amalan yang dilakukan itu tertolak gara-gara kesyirikan yang dilakukan. Hati-hati betul. Saya katakan. Ya, syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Ya udah, saya ulang-ulang dulu. Syirik perbuatannya. Intinya kita nggak boleh mendoakan Allah. Ya, karena Allah itu ahad, satu-satunya. Allahus somad, tempatnya kita bergantung satu-satunya. Jadi kita minta tolongnya sama Allah. Nggak usah yang lain. Banyak kan? Ada apa-apa Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, seperti itu aja. Sama Allah kan nggak bosan ya, Pak. Kayak nggak bosan ketika di dunia ini bisa nggak melihat wajahnya Allah? Di surga itu bisa. Ya, surat 75 ayat 23. Wa ila rabbiha nadirah, dan kepada Robnya, kepada Tuhannya mereka dapat melihat wajahnya. Subhanallah, itu nikmat yang besar. Nggak bisa digambarin kayak sekarang. Makanya kalau pengen lihat Allah, dulu masuk surga dulu. Ya, tapi nggak ada yang kayak Nyai. Tadi saya bilang, kalau Nyai masuk surga jadi muda lagi. Dulu pernah muda kan Nyai? Jangan sampai sini saya wanti-wanti betul, sama-sama, termasuk diri saya. Ya, makanya jangan pernah bahasanya bersandar kepada manusia. Siap-siap sakit hati kalau suka bersandar sama manusia. Ya, tapi sandaran kita hanya kepada Tuhan. Allah, minta tolongnya. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita nih contoh sakit, yang disebut nama Allah dulu. Ya Allah, saya sakit di dada saya nih. Ya, minum aja. Saya baca Al-Fatihah, mudah-mudahan
wasilah saya baca Al-Fatihah Allah sembuhkan. Kalau belum sembuh juga, ya udah ikhtiarnya ke dokter. Jangan dikit-dikit dokter. Minta sebelum berobat ke dokter, tinggal minta, masa enggak? Minta itu ketika sesaat kita lagi sakit, kan kayak gini. Apa panik? Selanjutnya apa? Busutin. Dosa apa? Orang tidak akan mencuri. Tidak boleh mencuri. Ya. Termasuk ibu mengambil, nggak usah orang lain, mengambil uangnya suami tanpa izinnya, itu nggak boleh. Harus izin dulu. Kalau duit cucian kan? Itu kan ya, tangannya manusia tersebut, tangannya suami ibu. Makanya sesuai dengan nanti ketaatan ibu kepada suami. Tuh, yang ketiga berjihad. Luar biasa, hati-hati. Ya saya katakan. Ya, seperti itu tuh. Makanya jadi ujian semua. Makanya berhijrah itu wajib. Tadi yang pertama nggak boleh syirik, yang kedua nggak boleh mencuri. Mencuri mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Kita pindahkan menjadi milik kita. Makanya ancamannya kalau Al-Quran as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Mencuri laki-laki dan pencuri perempuan wajib dipotong tangannya kalau dalam bahasa Quran. Ya, jadi jangan mencuri. Siap ya, nggak mencuri ya. Ya, siap tidak syirik ya. Oke, yang ketiga apa? Tidak berzina. Tidak berzina. Lihat. Tidak membunuh anak. Baik, oke. Tidak berzina, tidak membunuh. Tidak membunuh anak. Lihat. Makanya, Bu, saya cerita apa adanya. Saya menyampaikan apa adanya. Takutnya cuma membualnya saya tunjukin dalilnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, taubat harus disegerakan, nikah harus disegerakan. Orang yang nikah, lihat, makanya berat. Kenapa? Nilai orang yang nikah itu pahalanya besar. Makanya harus disegerakan. Kalau orang-orang yang masih sendirian itu cepat nikah. Mohon maaf, baik yang masih gadis maupun yang sudah janda. Itu harus segera tuh. Karena kita punya syahwat yang harus disalurkan. Ketika disalurkan nilainya ibadah. Tuh kan, begitu tuh. Makanya saya sampaikan begini ya, hati-hati berzina. Berzina itu bukan hanya kemaluan saja. Kita berurusan sama orang lain, menuai syahwat itu sudah berzina. Zina pandangan, zina hati, zina telinga, zina mata, zina mulut, zina kaki, zina tangan. Hati-hati. Nah, kan begitu tuh. Makanya sampai di satu hadis, orang yang sengaja menyentuh kulit yang bukan mahramnya kena begini. Itu ancamannya seperti orang yang di bawah telapak kakinya ditaruh puntung rokok bara kecil. Itu seringan-ringannya azab neraka. Tapi ini puntung rokok neraka ya, bukan puntung rokok dunia. Ya, itu bisa melepuhkan, bisa mendidihkan isi otaknya. Makanya ibu-ibu